wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok KPM. Hari ini Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021 kita akan melakukan survei lapangan terlebih dahulu. Setelah kelompok kita briefing, sekarang waktunya kita berangkat. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di lokasi nih. Tapi karena masih ada kegiatan belajar mengajar, jadi kita tunggu sebentar dulu ya. Kalau kemudian pertanyaannya latar belakang kenapa ada MTS Pakis, ya karena ada satu kampung namanya Kampung Pesawahan ini yang saat itu kita tahun 2011 kita mulai berkegiatan di kampung. Kegiatannya apa ya, mulai dari pemberdayaan masyarakat, kita menumbuh kembangkan budaya minat baca, kita bikin rumah baca. Karena tingkat pendidikan di kampung ini ya boleh dibilang sangat rendah. Lulus SMP hanya 4 orang, SMA-nya 1, lainnya ya drop out, tidak pernah sekolah kayak gitu, atau lulus SD. Inilah kemudian seiring waktu kemudian kita memberanikan diri membuat sebuah layanan setingkat SMP atau MTS Pakis. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini merupakan salah satu greenhouse dari MTS Pakis itu sendiri. Tadi kan udah disebutin nih Kang kendalanya kan, karena tingkat pendidikan di daerah ini Pesawahan itu kan rendah. Nah, selain itu mungkin ada kendala atau permasalahan yang mungkin timbul dari berdirinya MTS Pakis ini. Ya kendalanya karena kesadaran tingkat pendidikan masyarakat ini memang belum menganggap bahwa pendidikan itu penting. Tidak adanya organisasi masyarakat yang kemudian bergerak, kekurang aktifan. Di lain sisi ya memang ekosistem kampung ini memang yang masih cukup ini berada secara geografis memang jauh dari pusat pemerintahan, ini yang kemudian secara tidak langsung seolah-olah daerah ini terpencil gitu atau tertinggal. Itu persoalannya. Di sini potensinya itu ada apa aja sih Kang, untuk pengembangan atau yang dimiliki gitu, dari mulai sumber daya alamnya, terus sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya gitu Kang. Di depan kampung kita masyarakat dimanjakan dengan telaga, ada telaga yang secara alamiah, dan ini tidak dalam waktu sebentar kemudian menjadi objek wisata alam. Prosesnya cukup lama. Dari 2011 kita sering kerja bakti dengan masyarakat, ya buka tutup memulai mengembangkan wisata itu sudah cukup sering dari dulu. Akhirnya kemudian sampai sekarang ramai, dan sekarang yang mengelola sudah pure murni masyarakat semua. Selain potensi alamnya, ya potensi yang lain sebenarnya tanah di sini kan subur, jadi sebenarnya cocok untuk sentra agro gitu. Itu potensi. Nah, sumber daya manusianya ini yang memang ya potensinya masih cukup sedikit, karena tadi latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerjanya. Jadi nuwun sewu, SDM-nya masih ya butuh banyak disentuh, masih butuh banyak dilatih gitu, terkait pengembangan potensi yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Selain sumber daya alam dan lain sebagainya, yang coba sedang kita kembangkan kan keanekaragaman hayati gitu. Ada sisi lain yang kemudian bisa ditumbuhkan, ada wisata minat khusus, lebih ke arah
pengamatan keanekaragaman hayati. Di sisi edukasinya kita pendataan, tapi sisi lain banyak komunitas-komunitas konservasi, fotografi itu banyak datang ke sini karena kepengen berburu motret satwa. Nah ini salah satu lulusan Pakis tahun kemarin yang masih konsen pegang belajar kamera, belajar motret. Dari banyaknya SDA yang ada di sini itu untuk pengolahan dan sebagainya itu ada semacam kebutuhan yang sebenarnya tuh kita perlu ini tapi masih nggak ada gitu dari pengelolaan SDA-nya sendiri gitu. Ya kembali lagi ke pola pikir gitu ya. Jadi di lain sisi ya paradigma pola pikir masyarakat yang untuk maju ini yang masih harus butuh training lah gitu, butuh banyak pengalaman. MTS Pakis kan ini juga termasuk program pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Insya Allah ya Kang. Mungkin Akang bisa menyebutkan apa sih program pemberdayaan yang tadi saya sebutkan itu bagaimana bermanfaatnya bagi masyarakat sekitar? Oke, ya bicara pemberdayaan kan harapannya bermanfaat. Betul. Walaupun kecil sisi kebermanfaatannya, tapi kita ya berharap pemberdayaan ini terus berkelanjutan. Gitu. Artinya bicara pemberdayaan program yang dilakukan, ya kita sampai merambah bukan hanya bidang pendidikan saja, baik kesehatan, ekonomi, sosial gitu. Kalau yang lain, pemberdayaan yang lain ya tetap upaya kita semua lini ini kehidupan masyarakat tersentuh, baik pendidikan agamanya, itu kita sering mengadakan kegiatan keagamaan ataupun kegiatan sifatnya pendidikan mulai dari anak usia dini sampai ke pemudanya gitu. Yang kita tonjolkan malah berbasis keberdayaan karena anak-anak belajar tentang agroforestry tadi. Jadi pendidikannya kita coba integrasikan dengan dunia pertanian, peternakan, perikanan sama kehutanan. Jadi anak-anak selain belajar akademik, mereka belajar memberdayakan dirinya dengan potensi yang ada di lingkungan. Oke Kang, setelah melihat adanya mulai timbul kesadaran dari warga sekitar dan juga siswa akan potensi yang dimiliki, terus untuk kedepannya program pemberdayaan yang sekiranya masih akan dilakukan dan ada rencana dari Kang Is mungkin seperti apa? Ya, yang kita inginkan atau masyarakat barangkali juga menginginkan kan keberlanjutan. Keberlanjutan ini tolak ukurnya adalah ada produk. Jadi sisi lain baik di MTS Pakis ataupun masyarakat secara umum ada loh sesuatu yang kemudian bisa kita tunjukkan, ini loh produk. Outputnya, output ini kemudian ada dampak yang kemudian outcome-nya ini sisi lain ada keuntungan, ada nilai lebih yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Kalau bicara pelaku ya atau orang yang kemudian bergiat di sini, awalnya tadi secara histori anak-anak yang sedang sekolah sebenarnya, anak-anak paket C yang secara hitam putih masih siswa atau pelajar setingkat SMA, anak-anak paket C dari PKBM Argo Wilis. Kebetulan saya relawan di Argo Wilis gitu, di desa sebelah, di desa Sokawera. Kemudian sampai sekarang ini tahun ke-9 MTS Pakis dengan kegiatannya. Kemudian sampai sekarang siapa pelaku dan yang bergiat di sini semuanya relawan, kita sebut itu relawan. Karena nggak ada di Pakis ini nggak ada owner, nggak ada pemilik, ya pemilik semua relawan. Jadi siapa yang menjadi bagian dari Pakis ya itulah pemilik atau relawan yang kemudian mau berbuat walaupun kecil gitu untuk keberlangsungan madrasah Pakis.
Nah teman-teman, hari ini tanggal 29 Mei pada saat kita mengunjungi MTS Pakis bertepatan dengan hari perpisahan siswa kelas 9 MTS Pakis ini. Kalau sampai sekarang, maksudnya untuk relawan itu banyak nggak dari mahasiswa atau dari siapa gitu yang datang ke sini? Kalau cuma sayangnya tidak kita list gitu ya, mungkin sudah ribuan gitu. Cuma memang kan hilir mudik, dalam jangka waktu tertentu ganti, karena misalkan yang mahasiswa, basicnya mahasiswa otomatis selesai. Kadang ada yang sudah selesai datang lagi, karena keterbatasan tempat tinggalnya yang jauh, ya memang tidak datang lagi. Artinya ya sebenarnya relawan itu banyak ya. Cuma memang tidak punya waktu khusus dalam jangka waktu tertentu datang gitu. Tapi kalau lagi nggak ada relawan ya saya dikeroyok sama anak-anak. Gitu. Emang siswanya itu berapa sih, Kang? Total? Hampir setiap tahun ya tidak lebih dari 25 setiap tahun, 3 kelas ya, gitu. Dari kelas 7 sampai kelas 9 ya Kang? Iya. Ya belum pernah sampai 25 ke atas lah gitu. Jadi sekelas ya paling banyak 13, 10 gitu. Ada yang 6, ada yang 4 gitu. Ya naik turun. Karena tadi yang sekolah di sini lebih kebanyakan anak yang kemungkinan terancam putus sekolah gitu. Karena tidak bisa sekolah keluar atau ke lokasi yang lebih jauh. Jadi lebih baik sekolah di sini, dan kita seringkali jemput bola, mencoba mencari siapa yang belum sekolah lanjut, kita coba motivasi, yang penting sekolah dulu, mau sekolah dulu. Dan kita dari awal filial, jadi sekolahnya di Madrasah Pakis, tapi anak-anak resmi terdaftar di MTS Maarif NU2 Cilongok. Jadi ijazahnya, kelulusannya ini kemarin ijazahnya ya MTS Maarif NU2 walaupun sekolahnya di sini. Kang mau nanya lagi nih kan, MTS-nya itu kan berada di hutan lah ya, di daerah sini. Terus penasaran banget gimana sih apa aja gitu media komunikasi yang digunain untuk melakukan pemberdayaan di MTS ini gitu Kang. Apalagi sekarang kan lagi pandemi kayak gini gitu. Saya kalau sudah di sini nggak pegang HP. Jadi komunikasinya kadang setelah usai kegiatan belajar gitu, ya memang blank spot kan, kita tidak bisa. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa bermain teknologi. Ya menyesuaikan zaman lah. Ya Pakis punya IG gitu, ada Instagram, punya akun YouTube juga. Ya dokumentasi kita hanya sebatas baru mencoba mendokumentasikan bahwa anak-anak ini belajar, anak-anak ini punya karya seperti ini, kita coba upload gitu. Kita coba sampaikan ke luar melalui tadi akun Instagram ataupun YouTube gitu. Lumayan akun YouTube-nya, subscribe-nya gitu. Sobatnya iya tapi Apakah nggak aktif ini upload, nggak rutin nih gitu. Subscribe-nya ya kurang lebih hampir 10.000. Udah keren banget kan. Ya, nanti bisa dilihat itu Petani Pakis gitu. teman-teman ya jangan lupa ya teman-teman dicek. Iya, keywordnya Petani Pakis gitu. Instagramnya apa Kang? Iya, Petani Pakis juga ya. Gitu. Jangan lupa ya. Kalau prinsip yang sering kita sampaikan, sekolah itu nggak ada yang gratis gitu. Artinya pekerjaan rumah kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa menuntut ilmu itu tidak gratis, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh niat yang benar-benar. Apalagi putra putri mereka yang ya secara undang-undang kan sebenarnya dijamin hak pendidikan ini kan semua warga Indonesia harus mendapatkan. Tidak gratis ini kemudian bukan serta-merta orang tua atau masyarakat itu
pasrah kayak gitu. Ada cara lain, misalkan kalau di Pakis umum pendaftaran sekolah harus pakai uang, ya kita pernah pakai alat pertanian, pernah pakai bibit, pernah pakai hasil bumi. Nah, cuma memang 2 tahun ini tidak memberlakukan itu karena tahun kemarin sudah mulai COVID. Tahun ini baru akan ini ajaran baru. Kita sudah tidak memberlakukan itu, tapi yang penting di Pakis ini ada istilah sadarlah itu. Semua anak desa harus sekolah gitu. Sadarlah itu akronim gitu. Jadi anak-anak malah lebih banyak produktif, bukan kita mengajari bekerja tapi belajar produktif, bahwa sesuatu itu bisa punya nilai lebih ketika kemudian kita sentuh dengan cara yang baik kayak gitu. Kalau menurut Mas Juni sendiri nih sebagai salah satu alumni dari MTS Pakis, program pemberdayaan apa yang paling berkesan dan sampai sekarang tuh kayak masih tertanam gitu buat Mas Juni? Mungkin ada pengalaman Iya, yang Belajar apa sing paling kau senengi sing sikit aja dilakoni. Motret. berarti suka ini ya kayak motret-motret yang di Instagram Fotografi. dan jadi hobi mungkin ya. Iya. Berarti ini tahun ke-9. Ya mencoba tadi. Kenapa kemudian saya berada di MTS Pakis? Karena saya menganggap dan meyakini, bukan hanya menganggap, meyakini bahwa potensi baik anak-anaknya, baik sumber daya alamnya ini menjadi sumber belajar buat saya secara pribadi juga gitu. Selain saling membelajarkan satu sama lain, yang kemudian memotivasi saya untuk terus bergiat di sini ya apapun itu tujuannya insya Allah akan sampai. Cuma memang proses ini yang harus dijalani, karena prinsip belajar itu kan harus sampai melakukan, tidak cukup hanya membaca, melihat, menulis, harus praktek, harus melakukan, harus terjun langsung. Aku jalan soalnya Sevia motornya nggak kuat. Oh my god, capek banget. Guys, aku jadinya jalan kaki. Aku gak kuat. Aku gak kuat.